Pemirsa, dari debat Cawapres yang perdana kemarin yang sudah kita saksikan bersama, ada beberapa hal yang masih bisa kita ulik lagi lebih dalam. Kita akan bahas bersama, kita akan komentari cuplikan-cuplikan dari apa yang disampaikan para Cawapres bersama Profesor Karim Suryadi, pakar komunikasi politik UPI. Prof. Karim, selamat siang. Selamat siang. Oke, Prof, kita akan bahas beberapa yang disampaikan oleh baik Gibran, Mahfud MD dan juga Gus Imin. Tapi ini ada saat menanggapi pertanyaan Cawapres Mahfud MD soal investor IKN. Cawapres Gibran Rakabuming Raka ternyata malah meminta cek Google. Nah, saya akan ajak pemirsa dan juga Prof. Karim, kita simak video ini bersama-sama. Dan untuk menanggapi Prof. Mahfud, Prof, mungkin nanti setelah pulang dari debat bisa di Google, sudah banyak yang masuk hanya pada Agung Sedayu. Dan nanti akan tambah lagi mungkin setelah Pilpres, karena mereka pasti akan wait and see melihat stabilitas politik di Indonesia. Terima kasih, Prof. Prof. Karim, kalau diminta nanti boleh di Google gitu ya. Sepemahaman saya kalau Google semua orang bisa melakukan Google. Prof, itu mau menunjukkan apa kalimat seperti itu, Prof? Ya, itu kalimat yang sering saya dengar dari mahasiswa semester 1, semester 2 gitu ya. Ketika saya tanya sesuatu yang di luar ingatan mereka gitu ya. Bentar Pak, lihat Google dulu gitu ya. Karena kalau memang itu kan ada dua maknanya. Karena semua orang tahu, Pak Mahfud pasti tahu, Gibran juga tahu bahwa Google itu segala tahu, maka pertama untuk menegaskan ke Pak Mahfud bahwa masa Bapak nggak tahu sih gitu kan, wong kalau Bapak nggak ikut perkembangan IKN di Google aja udah banyak, itu bisa jadi begitu. Bisa juga sebaliknya, ada keengganan dari Gibran, entah karena menganggap itu sepele gitu ya, masa yang itu aja nggak tahu, atau mungkin dia sendiri tidak hafal persisnya, tapi dia tahu yakin ada di Google gitu ya, sehingga dia mengatakan itu. Tetapi menurut saya ini harus diletakkan dalam konteks ini debat calon wakil presiden gitu loh. Jadi saya ingin melihat ini debat calon wakil presiden, harus digariskan itu. Karena ada dua karakter. Yang pertama, ini wakil presiden beda dengan presiden, di mana wakil presiden tidak bisa mengeksekusi semua masalah yang muncul dalam tema. Sebab wakil presiden hanya mengerjakan urusan-urusan yang diserahkan kepada presiden. Contoh misalnya pertanyaan, bagaimana mungkin wakil presiden membuat UMKM naik kelas kalau UMKM tidak diserahkan urusannya kepada wakil presiden gitu. Itu yang pertama. Tapi meskipun tidak diserahkan, jangan lupa ini wakil presiden, jabatan tertinggi gitu loh. Jadi menurut saya yang ingin dilihat sebenarnya adalah bagaimana manner ya. Bagaimana manner cara mengajukan pertanyaan, cara menjawab, karakter, pengelolaan, pengendalian diri, pengetahuan tentang kewenangan. Karena meskipun misalnya wakil presiden bisa melakukan sesuatu, tapi itu bukan kewenangan yang diserahkan oleh presiden, itu kan tidak boleh dikerjakan. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa presiden wakil presiden itu harus berpikir strategis, bukan sesuatu yang teknis gitu loh. Jadi kalau muncul pertanyaan yang bersifat teknis, itu menurut saya lebih rendah derajatnya dari cermat SMA gitu loh. Baik, Prof. Karim, kalau Anda lihat secara keseluruhan di debat yang kemarin itu, apakah memang banyak strategi yang diadu pada saat berdebat, atau lebih banyak gagasan, atau mungkin ada gimmick juga? Ini menurut saya secara umum ya, saya pinjam istilah Imin, selepetannya itu tidak menyentuh substansi visi misi seperti yang digariskan di dalam tema ya. Jadi keuangan, perekonomian, digital, kreatif, keuangan, APBN, APBD, perkotaan nyaris tidak tergali gitu ya. Karena pertanyaan yang disiapkan oleh panelis tidak muncul semuanya, dan pertanyaan yang diajukan oleh kandidat serta jawaban yang diberikannya itu bersifat umum. Maaf, saya hanya melihat Pak Mahfud yang disiplin ya mempertanyakan sesuatu yang fokus pada visi yang pernah dikatakannya. Andaikan Pak Mahfud agak-agak jahil gitu ya, dia bisa membuat pertanyaan yang menyulitkan dengan memunculkan istilah bahasa Belanda misalnya. Nah, maksud saya begini, tadi yang ditayangkan oleh Metro TV tentang cek realita, cek fakta itu mestinya yang muncul dalam strategi yang diterapkan oleh kandidat ketika dia attacking kandidat lain. Jadi ketika dia menyerang atau ketika dia defense, membela, itu fokus kepada
fakta, fokus kepada program, fokus kepada gagasan. Jadi kalau yang diserang itu IKN, ya, yang dimunculkan adalah kalau bukan IKN, apa yang harus dikerjakan? Atau apa alasan IKN harus digarap? Jadi bukan malah menyerang soal konsisten, tidak konsisten, bukan soal menyerang Bapak ini gagal paham atau tidak paham. Bayangkan, yang kita bayangkan adalah satu di antara tiga ini menjadi wakil presiden yang sedang berbicara, bertanya jawab dengan menteri, dengan dirjen, atau dengan kelompok masyarakat. Masa begitu gitu ya? Yang kedua, jangan lupa, yang paling mengganggu menurut saya adalah cara bertanya. Cara bertanya. Mengapa Di cara dalam bertanya? bahasa Indonesia saja ada pakem yang mengatakan, ketika kita mengatakan sesuatu yang bersifat teknis atau singkatan, ya, singkatan akronim, maka secara etis wajib untuk pertama kali kita menjelaskan apa yang kita maksud dengan istilah itu atau apa kepanjangan dari singkatan itu. Sebab ya malam itu paslon nomor 2 ya dalam secara bertanya dia meniru bapaknya ketika debat 2019 ketika menyebut unicorns gitu ya, Prabowo kebingungan, dan itu diulang oleh anaknya. Menurut saya pengulangan boleh saja, tetapi maksudnya ingin mempertontonkan kecerdasan, tetapi menurut saya agak gagal, kurang fokus gitu. Harus dibedakan antara pertanyaan yang tidak dimengerti, tidak dipahami, dengan pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Kalau ada pertanyaan yang tidak bisa dipahami lalu tidak memunculkan jawaban, itu salahnya yang bertanya. Bayangkan kalau Prof. misalnya Prof, jadi tadi sudah di-highlight juga seputar manner, kemudian ada gaya bertanya yang juga menjadi sorotan ya, karena tidak lumrah dilakukan dan tidak sesuai pada saat kita biasa bertanya di Indonesia ini, tidak begitu caranya begitu ya Prof. Tapi pemirsa, saya juga akan ajak Anda kita lihat Gibran yang juga menyerang Mahfud MD dengan menyebut tidak menjawab pertanyaan. Tapi Mahfud mendebat bahwa jawabannya sudah sesuai bagaimana prosedur pembuatan hukum. Kita akan simak bersama. Pertanyaan saya Pak Prof Mahfud menjawab 2 menit, tapi pertanyaan saya belum dijawab sama sekali Pak. Apa regulasinya Pak untuk carbon capture and storage? Simple sekali Pak pertanyaan saya Pak. Mohon dijawab Pak. Dijawab sesuai pertanyaan yang saya tanyakan Pak. Nggak perlu ngambang kemana-mana Pak. Jadi begini Mas Gibran, di dalam ilmu hukum, misalnya saya tanya kepada Anda sekarang ya, bagaimana cara membuat aturan tentang antariksa nasional? Anda pasti tidak tahu. Jawab sekarang coba kalau pasti tidak tahu. Karena harap tenang. Karena hukum itu perlu masalahnya dulu apa yang mau dibuat. Itulah kemudian dibuat naskah akademik menurut peraturan yang sekarang ada. Di dalam Perpres itu disebutkan buat naskah akademik. Nah, akademik itu nanti dinilai bersama lalu dibahas gitu, rame-rame. Nah, naskah akademik itulah yang akan menentukan bagaimana prosedur, kemudian bagaimana sebenarnya materi-materi yang diperlukan untuk itu, apakah ini sudah ada yang ngatur cuma namanya berbeda atau tidak. Nah, itu semua kalau Anda tanya, gimana sih cara membuat peraturan? Ya gampang, sesederhana itu aja kalau Anda ditanyakan hal baru. Jadi buat naskah akademik kita diskusikan. Nah, itu sebuah prosedur karena Anda bicara membuat hukum. Prof Karim, ini publik pasti karena bingung, perlu analisa dari Prof Karim. Dari cara bertanya ada bagian tertawanya juga, kemudian dari jawabannya adalah bagaimana prosedur pembuatan hukum sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Menurut Prof Karim gimana? Ya ini yang disebut dengan question trap gitu ya, atau pertanyaan yang agak tricky saya bilang tadi kan, seperti pertanyaan Pak Jokowi kepada Prabowo dalam debat 2019 gitu kan. Mestinya kan lazimnya carbon captures itu kan dipisah dijelaskan maksudnya apa gitu ya, atau yang disebut ya meskipun ini debat menyerang. Demikian juga kepada Cak Imin ketika ditanyakan soal singkatan gitu ya. Jadi menurut saya bedanya apa? Bedanya 2 gitu. Kalau Pak Mahfud kan tidak terjebak kepada permainan Gibran. Dia saja prosedur pembuatan hukum dan itu masuk akal. Itu masuk akal. Jadi harus jelaskan masalahnya lalu prosedurnya. Nah, Caimin jujur. Kenapa saya bilang jujur? Tapi saya bilang jujur ini kelebihan. Kenapa? Karena prinsip mengatakan as-su'alu nisful ilmu. Pertanyaan itu setengahnya ilmu.
Jadi harus clear, harus bening pertanyaannya. Yang pertama itu. Yang kedua, saya bilang ini jujur, karena justru dalam politik itu akan banyak ditemui pertanyaan-pertanyaan yang tak bergizi, bahkan salah. Sehingga harus diklarifikasi gitu. Ya, jangan seperti terjadi, maaf ya, di negara Amerika ya, tahun 19 berapa ya? Oke. 2000. Jadi ada pertanyaan tentang pembunuhan massal di Fredonia. Ditanyakan kepada para senator dan mereka menjawab serius. Padahal editor itu hanya menjebak si senator itu, sebab sungguh tidak ada yang disebut dengan negara Fredonia gitu ya. Tapi politisi itu menjawab. Itu untuk menegaskan akan banyak ditemui nanti setelah jadi pertanyaan-pertanyaan yang tak bergizi, bahkan mungkin salah, karena masyarakat yang dilayani oleh wakil presiden, oleh presiden itu kan amat banyak dan beragam. Jadi menurut saya wise ya, kearifan gitu ya, itu penting. Saya bilang tadi, bayangkan kalau Pak Mahfud ingin membuat question trap, pasti dia bisa melakukannya dengan mengajukan pertanyaan yang berbahasa Belanda atau mengandung istilah bahasa Belanda. Tapi kemarin kita tidak melihat ya, kemarin kita tidak melihat Mahfud MD melakukan itu. Kita tadi sudah bahas soal Gibran, kita juga sudah ulas jawaban Mahfud MD. Nah, Profesor, ini ada lagi Capres Muhaimin Iskandar yang mengawali debat dengan gimmick selepet dan disebut sebagai selepetnomics. Kita akan simak bersama. Seperti sarung yang saya bawa ini, bisa di kalangan santri, bisa membangunkan yang tidur, menggerakkan yang loyo, dan sekaligus mengingatkan yang lalai. Alhamdulillah. Prof Karim, gimana menilai, memahami gaya dari juga gimmick selepet tadi kemudian disebut sebagai selepetnomics, dibungkus sedemikian rupa? Menurut Prof? Ya. Itu kan istilah yang sangat teknis dan dan culturally bound ya. Itu kan tradisi pesantren di lingkungan Jawa ya. Meskipun saya tahu di tradisi pesantren itu ada yang pakai sorban, sangat menggabungkan, ada yang pakai tongkatnya kiai gitu ya. Tapi maksudnya Imin ingin mengungkap bahwa dia lahir dari mana, berangkat dari mana. Hanya sayangnya ketika disusul oleh Gibran, karena Imin ini ketua umum PKB pasti tahu apa yang saya tanyakan, jadi dia balik bertanya. Justru saya bilang ini boleh saja sih ada gimmick seperti itu. Namun kan kelemahan Imin itu tadi malam berbicara terlalu melebar gitu ya, sehingga seringkali dia kekurangan waktu. Jadi straight to the point. Kemudian yang kedua, Imin terlalu generalis. Apa keahlian concern Imin yang utama itu tidak muncul. Jadi saya melihat ya, ketiganya juga punya keunggulan. Misalnya Gibran unggul dalam penguasaan pengetahuan umum gitu ya. Tetapi wise-nya dia, cara dia bertanya, cara dia merespon, itu tidak seperti gestur yang ia perlihatkan ketika dia ketemu orang. Dia menganggukkan, tapi ternyata anggukan, tanda kesopanan itu tidak begitu nampak dalam cara dia bertanya atau memberikan respon atas jawaban. Kemudian Pak Mahfud nampak tenang, dan kelemahan Mahfud ya, meskipun dia berbicara berdasarkan pengalaman dan apa yang dia katakan itu sebenarnya hanya memuntahkan pengalaman dan pengetahuan yang mengendap, unsur soulnya itu sangat lemah gitu ya. Jadi saya akan, meskipun jawabannya bagus gitu ya, tapi dia tidak akan begitu menarik bagi kalangan netizen. Imin yang saya garis bawahi tadi, kejujuran untuk mengklarifikasi atas pertanyaan yang ambigu, yang tidak jelas. Karena ini penting, karena pertanyaan adalah alat untuk mengumpulkan informasi, cara untuk memahami kondisi, sebagai jalan untuk membuat informasi. Informasi itu menjadi jelas sebagai bahan pembuatan keputusan. Kalau bertanyanya salah, informasi yang dihasilkan akan salah, dan tentu saja keputusan yang dihasilkan juga akan salah gitu ya. Jadi menurut saya gambarannya seperti itu. Jadi ada yang unggul semua dalam punya kelebihan dan juga semua punya kekurangan masing-masing ya Prof Karim ya. Kalau begitu terima kasih Prof Karim Suryadi gitu ya, sebagai pakar komunikasi politik UPI sudah mau bergabung bersama kami dan menganalisa apa saja yang disampaikan kemarin oleh 3 cawapres yang kita sudah simak dan saksikan bersama. Terima kasih Prof Karim. Ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.